Jangan-jangan temennya si goblok ini, Pan. Kucing juga goblok ini, jangan-jangan. Iya. Ini lihat ini. Paman Johanjo. Ada yang pakai nama Tejo Chandrawangsa ngakunya ortodok. Dia bilang ortodok gereja tidak hierarkis. Kan tolol kan. Goblok bener. Hormat Banda, Banda Derek Gusti. Hormat kakak kucing. Kucing gancuk Kanda sih. ya kak. Nek kanda kan kak kanda iki mbak Simbanda ya berarti Simbanda. Cek, Ceng, iku dipertanggungjawabane cocokmu iku, Ceng. Ini Mau membandrek iki lah. ora perlu serius musuh lo cilik ya mbak ya. Menyangkal Paman dia pernah ngomong gitu, Paman. Menyangkal. No brengsek. Oh, kayak setan gitu menyangkal ya. Oh iya. Iblis Lo begitu. cilik, lo cilik. Jiwanya dia. Maaf ya. Jangan fitnah ya. Dia bukan kemasukan iblis, Bro. Maaf, Apa? maaf. Memang Gimana? dirinya iblis. Enggak fitnah. Jangan ketawa-ketawa kayak Kang Cilok di sinilah. Kita lagi diskusi sini. Ketawa-ketawa kampungan nggak enak dengerin. Iya kak. Ya udah. Lanjut tuh. The real, penasaran handphone apologet karibitan apa? Handphonenya nurut saya, ngerti? Saya buatan Indonesia, saya pakai Evercost. Nyali kerdil, agama, umat sangat jelas mabuk kegaduhan. Iya memang mabuk agama itu. Itu kalau orang Kristen itu namanya Jerusalem Syndrome. Ya ini ngomongin apa lagi sih Bungkam? Kejahatan koruptor apa segala. Salah kamar kali Bungkam. Oke, ini siapa lagi nih? Saya lagi scroll nih. Kasihan ya si user 8340 ya. Cacat bawaan dia. User 43 user 83 umur berapa kamu jatuh? Coba tanya ibu kamu waktu jatuh. Langsung ke lantai atau kena ujung meja? Lihat diputar balik. Kamu jangan memutar balik omongan beliau ya. Pastor Patris mengatakan skisma. Udah nggak apa-apa, terima aja Patris ngomong gitu. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Jujur lah, jangan bermain playing victim buat narasi propaganda. Oke, gila dia udah nuding Akro, dia tuding lo Patris narasi propaganda. Coba kita tonton lagi. Wah dia menghina Patris ini, si user 83. Dia lecehkan Romo Patris. Dibilang Romo Patris bermain narasi propaganda. Coba. Saya udah bilang, nanti tungguin Romo Patris kalau nonton, nanti tunggu di rumah. Ada tim dari Vatikan mau belajar kepada Anda. Ya, ini Vatikan udah menyimpang, dia nggak nurut sama Romo Patris. Coba kita lihat. Rory ini ke anu paman apa? Coba coba ngomong. Tes. Tes, tes. Ya ya dengar tadi itu Hatren paman lagi hujan ini karena nggak bisa Oh dengar ya tadi apa wes, paman. Lanjut. ya wes. Ini Malah ketara Romo mereka Patris bunkyo ini. katakan lebih baik. Oh ini yang tadi ya. Baik umat Protestan masuk belajar ortodok dulu baru kritik Katolik. Ini apaan sih? User 83 kamu naik. Sebentar paman, itu ada benernya juga loh paman. Romo Patris katakan lebih baik umat Protestan masuk belajar ortodok dulu. Nah, ini korbannya kan si Tejo ini paman. Tejo Iya, kucing dancuk ini kan iya dia mah. korbannya. Iya betul juga. Ya Tejo ini kan mantan Pentakosta dia sebetulnya, tapi ngaku-ngaku Protestan terus masuk lagi ortodok. Aduh, dia tanpa sadar dia lecehkan gerejanya ortodok ya sendiri dilecehkan. Aduh, capek dah. Lo itu tadi Biar hilang jadi aja, orangnya itu. biar aja aku Lo leceh-leceh kan, biar leceh. enggak kamu saya tandain kamu.
Kamu menghina GUI kamu. Ya, Iya. awas loh. Biar Jangan bercanda sama biar saya. terhina. Biar hina Dina gitu. Enggak. Tejo, dalam poin itu jangan bercanda sama saya. Ingat ya. Kau mau saya buktikan? Emang kenapa? Kau marah-marah banting HP-mu, Al? Enggak, diam. Kamu jangan bercanda menghina GUI. Awas, jangan bercanda dalam poin itu. Awas ya. Saya Masuk, tonjok kamu. masuk. Ya. Enggak, jangan bercanda Tejo. Kalau untuk hal ini jangan bercanda. Ya. Bukannya kamu yang suka meleceh-lecehkan GUI? Hati-hati kamu Mbak, ngomong Mbak. ya. Enggak, dalam poin ini jangan bercanda. Saya puluhan tahun jangan bercanda untuk hal itu. Sama saya ya. Kamu anak Nah, kemarin. yang bercanda dari tadi Udah kan diam kamu. kalian Enggak. ngata-ngatain Ngomong aku. yang lain. Enggak. Jangan bercanda untuk poin ini. Kamu siapa? Yang ngatain GUI gak kanonik siapa? Ingat ya, saya tandain kamu, saya akan ceritakan kepada Alexius. Tunggu. Kamu adalah iya. duri dalam daging. Hati-hati kamu. Ya, ceritain ke Romo Alek dulu. Ya, jangan bercanda Tejo. Saya ingetin ya, poin ini jangan Enggak bercanda. bercanda, serius aku. Anjing, kamu jangan mengotori Oh, orang yang sudah merintis puluhan tahun. Jangan anjing kamu Tejo. Kata-katanya. Bangsat kamu Tejo. Anjing, mulut cuap-cuap lo anak kemarin di ortodok lo. Bangsat kamu Tejo. Jangan bercanda yang ini. Ingat ya, off air kamu. HP-mu kena liurmu lo, hati-hati. Ingat ya. Kamu mau ke paroki mana, saya samperin kamu. Saya tempeleng kamu Tejo. Ya. Aku di Kalimantan ya. Ya sini. Ya. Kok sini ya, kamu lah ke sini. Ke sana aku keluar biaya. Wales. Ya. Periksa nama basisnya, profilnya. Saya nggak bercanda untuk si Tejo ini. Wah, dia kantor ganti, Paman. Emang Ya. kamu mau nyariin aku, nonjok aku itu sekarang penghinaan apa yang Saya- kulakuin ke GUI? Ya, kamu bilang coba gereja ortodok masuk. non hierarkis. Ingat ya. Oh, enggak mungkin. Enggak, udah. mungkin. Jangan setan. Enggak. Itu Udah. fitnahan Udah kamu. diam. Enggak Diam. mungkin. Kro Justru- nanti profil dia. Justru nanti kita- saya yang paling Ya, menekankan Alah, ortodok itu harus hierarki. Alah, Kalau udah mau ada bukti, demokratis, udah. liberal jadi Protestan. Udah, ya. Kro, Udah. nanti Kamu saya kok bikin maksa surat itu? tertulis. Enggak, dusta. Kamu kok Udah maksa Tejo, kamu udah rusak ya. Kamu sudah pasti saya laporkan, 1 Korintus saya 11 sebarkan ayat 3 itu berita kan ke hierarkis. Dharma Tuhu. Udah cukup. Ya laporin Ingat. lah fitnahan kamu. Ya, ingat kamu. Kena kamu. Laporin, ku kasih nomor teleponnya kalau mau. Kena kamu. Udah kena kamu. Ini hati-hati Tejo ya. Pemirsa hati-hati sama Tejo ini. Dia main dalam dia. Dia rusak ya dari dalam loh. Sok-sokan dia. Hati-hati. Ya. Tejo, Spartan, ya, Tius, ngaku-ngaku Katolik, dihina Bapak Paus yang sedang perjalanan pilgrim. Ya. The Real, siapa The Real? Iya, modal-modal congor-congor. Iya, dia mempermalukan etnisnya itu pakai nama kesan-kesan Jawa begitu biarin akrab sama Daniel Biantoro. Enggak peduli. Uskup Daniel enggak peduli sama etnis. Dia caci maki juga kalau kurang ajar orang Jawa. Selesai makannya. Berubah-berubah nama profil karena dia mau menyelinap. Apa sih keuntunganmu menghina-hina GUI untuk apa? Yang jancuk itu memang kamu. Kamu itu Udah terbukti. Kamu buktikan. Kamu dari kemarin framing aku. Kamu mencela-mencela aja ngomong GUI matamu. nama kamu. GUI matamu. Kamu mau ketemuan di mana wis? Goblok lah mau Goblok Jawa, goblok. Ya kamu itu goblok. Jancuk kamu, goblok. Oh, tai lo. Kamu yang anjing kocok. Tolol kamu lo. Tolol kamu, goblok. Tolol kamu, ortodok Bajingan tolol. kamu. Matamu yang anus. Bangsat lo. Selit Babi kamu. lo ya. Kamu itu yang hewan. Keluar lo dari Dharma Tuhu. Ya, keluar kamu. Keluar, matamu keluar. Bikin kotor kamu di Tempelin Dharma kamu. Tuhu. Kamu mau ketemu di mana ya? Sampah Dharma Tuhu Keluar sini. kamu. Sampah Ayo kamu. ketemuan sini. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Jarang orang Bajingan Jawa dari goblok tadi. kayak kamu. Dari Tolol tadi kamu. disabarin, Goblok kamu. bikinnya orang Kurang emosi, ajar ya. kucluk kamu. Sok
sok keras kamu. Nyawamu berapa? Kamu mau sok keras tuh nyawa berapa? Kamu menghina-hina GOI, kamu Ngata-ngatain menghina orang. Menghina tae itu. Ya, kamu menghina Matamu terus tae. ya. Cangkemmu tae. Kamu endasmu, goblok kamu. Mulut Tejo. busuk kamu itu. Sampah, Kamu itu sok-sokan mulut busuk. ortodok lagi. Kamu yang sampah. Kamu sok-sokan Katolik. masuk Orang ortodok. goblok Memang kamu. kamu. Goblok kamu. Sok-sokan kamu. Menghina terus. Sok-sokan Tejo gaya-gaya Ya, pengajaran. kamu itu ortodok. sok-sokan. Kamu yang Goblok. sok-sokan. Dari tadi Kamu ngata-ngatain menghina orang kamu, sok ya? keminter ya kamu. Kamu Sok sok-sokan, pintar. ya. Sok-sokan baru pintar 7 kamu. bulan jadi ortodok, sok-sokan. Kamu Pentakosta. Ya kamu. Tahu nggak Kamu sok pintar. Orang-orang Pentakosta Ya, ngaku biar ortodok. Pentakosta Lagi musim emang ya. Pentakosta kenapa ya? Hari Iya, tolol. didirikan di gereja itu Pentakosta, GBI. kamu yang tolol. Goblok, Kamu yang kamu nggak anak ngerti kitab GBI suci. aja. Ya, Biarin. Saya laporkan biarin, mau kamu. GBI mau apa? Ya. Laporin. kamu merusak Laporin. Dharma Tuhu kamu. Oh, Kamu udah banyak kok hebat orang. bener. Wah 35 hebat. tahun Tejo kamu merusak kembali Dharma lagi. Tuhu. Wah hebat sekali kalau Dharma Tuhu bisa dirusak oleh Tejo ya. Tolol kamu. Ya, kamu itu yang tolol. Dari Sampah. tadi maki-maki orang kok mulutmu Oh, tuh dari kok tadi. bisa Enak sih? aja. Kamu jangan fitnah ya. Kamu tunggu. dari Natal Dari tadi. orang naik dimaki-maki dikata-katain dari tadi. Enak Damai aja. Natal, damai taek itu loh kamu ya. Aku rekam. Kamu Dikiranya tuh perayaan saya Natal apa enggak? dari Enggak, tahun enggak. lalu saya maki-maki. Kamu jangan fitnah saya. Bentar, Kayak bentar, kamu paman. dari Bentar, Perayaan bentar, Natal pakai se- maki-maki orang. ngene Tejo. Paman aku gak pernah ngomong damai Natal loh. Kro, aku gak guyon loh, Kro. Aku nek guyon, nek iki gak Setan guyon, Kro. ortodok. Ikat mang garai terus loh, Kro, ya. Aku Enggak, nek guyon Papa. gak apa. Tapi nek kon ngajak Kamu serius bikin ayo aku, ngaco. Kro. Sok-sokan berteologi lagi orang Pentakosta Ya ngaku kon ortodok. iku, kon bajingan Wah. sok-sokan mulutmu dari tadi merendahkan orang. Dari tahun lalu kamu ya. Brengsek kamu rusak ortodok ya. Kamu yang brengsek. Orang Pentakosta ngaku ortodok. Kalau lagi. GUI saya rusak, kamu orang GUI tuntut saya sini. Ayo, berani Saya nggak kamu ludahin. nuntut saya? Ayo, nuntut secara hukum berani nggak? Ngapain tuntut secara hukum? Jijik Loh, saya ngeliat kamu. Indonesia negara Sok-sokan hukum ortodok. kok. Ya itu Ya mulutmu setan, mulut tai setan itu. dituntut gimana hukum? Mulut Setan, mulut tai ngaku-ngaku nggak berani, ortodok. Kamu nggak berani sengaja bicara Pentakosta hukum mana karena kamu? kamu memang nggak punya bukti. Orang GBI kamu. Orang GBI ngaku-ngaku ortodok. Loh, mulutnya itu kok bisa GBI? Loh, kapan aku jadi anggota GBI? Orang sok tahu keminter. Ngaku-ngaku ortodok lagi loh. Biar bergaya-gaya ya, biar bilang ngerti ya. Anak kemarin aja lu ngaku-ngaku ortodok. Lu ngapain sih lu nipu-nipu pakai atas nama ortodok? Ngegoblok-goblokin orang pakai atas nama ortodok. Dari mana? Enggak, Bang Tejo memang ortodok kok, Bang. Emangnya kenapa? Ortodok sudah berapa puluh tahun dia ortodok. Kok dia katakan gereja ortodok tidak hierarkis? Kapan aku ngomong gitu? Mana? Dia sangkal. Ayo, Mana? Ali Petrusnya. kalau Iya. data Kalau aja, Bang. cuman fitnah nggak ada bukti terus nuduh Udah, orang Krak. menyangkal repot ya. Kro, buktikan, Kro. Udah. Kalau enggak, Aduh, ya sulit lah, Paman. udah. Udah cukup, Ya mungkin cukup, Kro. Buktikan, Ya, oke. buktikan. Udah buang-buang ya. Oh, buang. Buktikan kira-kira Udah tahun buang, berapa kalau udah aku diisi. Iya, ngomong. iya. Beraninya nge-kick. Ya nggak Ya punya jelas bukti dong nge-kick. di-kick Ya. orang dusta. Jelas dong di-kick. Dusta. Ya, Ngaku-ngaku ya. ortodok ya. Dimas, hati-hati itu. Dia bikin sesat orang. Orang ortodok itu, Bang. Iya kan gini loh, saya tanya. Orang ortodok udah 30 tahun jadi ortodok atau baru 7 bulan? Hah? Iya. Terus mendadak pintar gitu? Masalahnya apa? Ya kan kamu baru ikut sekarang. Dia itu suka cuap-cuap sok pengajaran ortodok, tapi pengajarannya keliru. Ya itu keliru menurut Anda lah. Bukan menurut gereja. Dia katakan gereja ortodok tidak Dengerin ya, hierarkis. dengerin ya. Nah menurutmu apa? 1 Korintus 11 ayat 3. Aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari Kristus adalah Allah, kepala dari gereja adalah Kristus. Tidak pernah ada ortodok Kepala pakai dasar laki-laki, itu, enggak. kepala perempuan adalah laki-laki. Itu hierarki dalam gereja. Kamu yang goblok. 1 Korintus 11 ayat 3 itu dasarnya hierarki dalam gereja. Tidak mungkin aku Udah, mengatakan Kak. di dalam ortodok tidak ada hierarki. Udah itu nggak nggak rame. Nggak rame ada mungkin. Iya, dia terus. iya. Kamu itu rame. goblok tapi Nggak ada Roh Kudusnya. Kepala gereja dia bantah lembaga ortodok itu non hierarkis katanya. Gila nggak? Yang tadi jangan
Udah di sini bukan tempatnya orang so tau lah. Goblok akut. Yah. Wah. Ini. Aduh, tangan lu sekena ini. Udah. Kan di sini. Halo Ronald. Ronald tuh ngetik lagi. Suara hilang tuh. Oleng-oleng naik aja lah. Ngapain ngomong-ngomong sama orang-orang yang nggak ada isi omongan, jadi buang waktu nanti kalau the real. Ya harus dikik dong. Gimana sih? Ajaran gereja jangan kompromi dengan kuasa gelap. The real. Biasain ya. Kalau kita di sini ikut tuntunan gereja, hardik iblis. Begitu the real ya. Kita orang gereja di sini. Jadi kita ikutan ajaran gereja. Kalau udah suara-suara miring, kita hardik ya, sesuai ajaran gereja itu. Pak RT Bisantin, GBN, dari tim pengajaran, melahirkan gereja baru. Puji Tuhan ya, GBN, Gereja Baptis Normatif. Ya sabar Pak. Tapi ya nggak boleh sabar lah Pak Manao, ngadepin iblis kok sabar gitu kan. Kalau sabar kalah dong sama iblis. Iblis yang menang dong Pak Manao. Nggak boleh sabar ya. Lo emang dosa kalau ngerokok? Aduh, nggak tahu dia bait Allah itu apa gitu loh Pak Manao. Ngakunya Bisantin. Aduh, Bisa. nggak ngerti. Nggak ngerti itu tiap kali romonya buka misa itu pakai apa gitu loh. Wow, bait Allahnya, jangan-jangan bait Allahnya bait Allah battle, jangan-jangan Paman. Iya. Dia mau gaya-gaya Bisantin, dia mau gaya-gaya ortodok dia. Iya. Iya, sulit lah. Ya ini Pak Lucius, ada yang mau disampaikan Pak Lucius? Ya, selamat siang. Ya siang, silahkan. Selamat damai Natal untuk semuanya. Amin, amin. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Ya. Apa yang mau disampaikan Pak Lucius? Silakan. Maaf Pak, kita baru gabung nih. Topiknya apa tadi ya? Enggak, belum ada topiknya. Tadi kita membahas dunia Kristen. Terus ada sejumlah orang masuk dan ngawur, sok-sokan gitu loh. Ada orang Protestan padahal dia Pentakosta, namun sekarang ngaku ortodok. Ada. Maafkanlah mereka ya Pak. Ini baru situasi Natal begini. Jangan marah-marah dulu. Saling memaafkan itu penting. Ya pada konteks apa dulu Paman? Nggak Paman. bisa. Ajaran gereja kalau ada iblis dihardik. Nggak ada maaf-maafan. Kita mesti bedain dulu sesama manusia waras dengan menghadapi iblis. Pak Lucius mesti bedain itu. Itu ajaran gereja. Oke, siap. Main drama Paman. Bentar, katanya main drama Paman. Ini serius loh. Itu Tejo, si kucing. Kucing topi Santa Paman. Oh, yang ngaku-ngaku ortodok ya. Disusupin ajaran ortodok dengan ajaran Pentakosta. Gila nggak tuh orang? Gak aku loh saya ngomong ceng. Oke, ganti topik aja. Paman Iya, Lucius, silakan. Ya, Paman silakan. Lucius. Gini ya Pak, kita kan awam tuh nggak mengerti Monggo. terkait belajar teologi kan kita kan
nol sama sekali pengetahuannya Nggak itu. Kita apa-apa, kan umat nggak apa-apa, umat biasa kita ini. nggak apa-apa. Eh, Kira-kira bisa nggak ke depannya itu Kristen itu Ortodoks, Katolik jadikan satu begitu kah? Tidak bisa. Kira bisa ya? Karena enggak iman Kristen itu dibimbing dari dua cara ya, de jure de facto. Gitu. Secara de facto kita bersatu. Ya, ya. Ya, terkhusus yang pihak gereja-gereja apostolik. Karena bersatunya kita itu lihat dari pelajaran Pentarki. Pentarki itu kepala 5 kepala gereja di dunia, itulah yang melahirkan Kristianos, ya. Komunitas, kumpulan, ya, komunal para Kristianos. Kalau letak perbedaan Katolik dengan Ortodoks itu di mana ya Pak? Kalau Di doktrin. di doktrinnya. Hmm. Dogmanya sama, sepakat, ya? ya. Dogma itu mengaminkan peristiwa konsili yang diaminkan hanya 7 acara konsili yang diaminkan bersama-sama dengan 5 gereja itu. Termasuk sakramen ada 7 juga sama ya Pak? Ya, Tapi di apa itu di misalnya di mana itu di Yerusalem apa itu ada juga protesannya kah? begini, di titik koordinat Protesan di Yerusalem begitu. Di pusatnya kah? Misalnya Oke, baik. di Katolik Roma, di mana lagi Ortodoks punya pusatnya itu ada Begini. Protestan juga. Mau dilihat pusat itu arti kata apa? Apakah bangunan gedung fisik? Kalau gedung fisik itu sewa tanah di sana. Kan banyak yang permisi umat Kristen atau pendeta-pendeta yang ke Yerusalem kemana lah. Apakah ada gereja seperti Protestan punya di sana? Ada. Mereka pergi berdoa. Ada. Sewa, juga, ya? sewa tanah, Paman. Jadi gini Om, mesti bedakan dulu, mesti mengerti dulu arti kata bimbingan iman, metode tata kelola beriman secara Kristianis itu berbeda dengan bentuk fisiknya. Contoh, di Yerusalem itu sewa tanah. Termasuk gereja-gereja Kristen yang Katolik, Kristen yang Ortodok itu sewa semuanya, bayar upeti kepada Raja Jordan. Jadi tanah-tanah di Yerusalem itu tidak bisa dimiliki. Ya, maksudnya kalau misalnya yang dari persen kalau mau beribadah misalnya orang Indonesia mau ke sana pergi ziarah begitu, apakah ada tempat khusus untuk Protestan kalau beribadah? Ada. Gereja Protestan sudah membuat berdiri gereja namun tidak menggunakan istilah Protestan. Namun yang pasti itu gereja itu bukan Katolik dan bukan Ortodoks. Oh gitu ya. Dan bukan apostolik yang pasti. Ada. Bisa diketik, Kro. Ketiknya pakai Presbyterian kalau nggak salah. Lutheran juga ada. Ya, betul. Lutheran, terus dia mengklaim titik koordinatnya itu tempat kematian atau kelahiran, lupa saya. Ada semuanya, Paman. Ya kalau di Indonesia permisi ya kita nanya Ya, silakan. misalnya Ortodoks kalau kayak Kristen Katolik kita punya ini kan misalnya ada Keuskupan Agung di Jakarta misalnya hierarki Iya. kan di Ortodoks Indonesia ini di Ada. mana ya? Maksudnya kan kota-kota mana yang ada sih? Surabaya? Ada semua. Jadi gini, Om. Kalau di dalam Katolik itu dikelola di dalam satu pimpinan, kantor pusatnya adalah Vatikan dengan Bapak Paus, ya. Iya. Kalau di dalam Ortodok itu masing-masing sesuai etnisnya, sesuai bangsanya, membawakan bendera Kristen Ortodoks itu, ya. Gitu. Seperti Yunani, ya, Mesir, ya, Maroko, Lebanon, ya, Georgia, Armenian, Ethiopia. Itu etnisnya langsung yang membawakannya. Gitu. Tapi hierarki juga ada tuh di Ortodoksnya tuh. Memang sistem hierarkis, manajemen gerejanya itu. Manajemen gerejanya harus hierarkis kerajaan. Ya, monarki. Di daerah mana yang banyak umat nih Ortodoks di Indonesia ya? Surabaya saya dengar itu. Masih kecil-kecil ya, gitu. Jadi di Indonesia itu pernah banyak ya. Greek Orthodox Konstantinopel, ya, terus juga terus ada yang Rokor, Russian Orthodox Church outside Russia,
terus Russian Orthodox Church, terus ada juga yang Coptic, ya. Coptic dari Kalau Pak Bambang itu yang sering di YouTube atau di mana itu? Sering Bambang ya. siapa? Bambang siapa? Nursena atau Bambang Biantoro? Sama-sama Bambang itu. Pak Bambang siapa yang sering dia berkomentar terkait sejarah mulanya dari dulu? Oh ya itu. Ya, Oke, boleh, Pak. ya. Abuna Coptic. Nursena ya. Ya Nursena Ya. seperti itu. Mantap kali penjelasannya bagaimana sejarah awal mulanya dan lain sebagainya. Sejarah gereja lah begitu. Gereja Ya, mula-mula. kalau sejarah pribadi beliau ya pindah-pindah. Kalau dirinya sendiri ya pindah-pindah hierarkis, ya pindah-pindah naungan lah ibaratnya. Memang begitu kalau di dalam dunia ortodoks, ya Tidak maksudnya pindah-pindah kan nggak apa-apa. dia kan buat kita yang awam yang nol sama sekali pengertian tentang sejarah bagaimana gereja berkembang dari dulu sejak gereja mula-mula sampai sekarang sampai ada ortodoks sampai katolik juga ada mantap sekali penjelasannya dia itu. Baik. Nah, jadi dunia Kristen itu yang membawakan ke dunia, ya itu dibagi tiga. Sebetulnya empat ya, tiga besar. Jadi pembagian gereja di atas dunia itu banyak yang keliru, membelahnya adalah gereja Tritunggal dan gereja yang non Tritunggal. Itu keliru. Ya. Membedakan di dalam seminari, membedakan gereja itu adalah gereja yang apostolik dan non apostolik. Begitu. Nah, maka itu kubu ya, kubu. Ya, kubu apostolik siapakah? Yaitu gereja-gereja yang sudah dari cikal bakal 2000 tahun yang lalu. Itu yang disebut, yang dikatakan yang senyawa, yaitu apostolik. Ya. Nah, jadi yang non itu ya pasti yang bukan apostolik. Siapakah yang apostolik? Yang apostolik itu adalah peserta acara konsili. Siapakah dia? Orang mengatakan Ecclesia Catholica Romana di Indonesia kan adalah Gereja Katolik Roma, Romawi sebetulnya ya, bukan Roma kota ya, itu salah. Ya. Terus juga Greek Orthodox Constantinople yang titik koordinatnya di Istanbul, hari ini Turki. Ya, terus juga ada gereja Antioquia yang hari ini menjadi negara Turki juga ya, Antakya. Ya, terus gereja Jerusalem dan juga dulu bilangnya pakai nama kota itu Alexandria, hari ini Kairo atau Mesir. Dulu pakai istilah kota Alexandria. Nah, kota Alexandria masih ada sekarang kecil ya, terus juga kepatriakannya garis miring kebisopannya masih ada menggunakan Alexandria, namun suam-suam kuku atau melempem atau kecil karena kalah dengan tangan politik yang mengusung-usung dengan nama etnis Koptik. Begitu. Ya. Saya nonton di YouTube kemarin juga bagaimana Bapak Paus itu mengunjungi Palestina ke mana yang pusat Betul. Ortodoks. Libanon. Libanon ya. Ya. Ini dalam hati saya ini apakah tanda-tanda untuk bersatu nih ke depannya ini? Begini, itu upaya, daya upaya. Namun finalkah menjadi satu manajemen gereja secara fisik, secara kedagingan, secara tubuh? Jawabannya tidak. Karena bicara aset di situ nanti, ya, bicara wilayah nanti. Namun secara rohani dari dulu sampai sekarang itu bersatu, yang apostolik. Kenapa? Karena pihak-pihak yang mengaminkan konsili itu, gitu. Ya. Lalu kita kembali ke sebelah ya. Ya. Siap misalnya dari dulu siapa ya? Lutheran atau siapa saya juga tidak tahu apa itu. Mereka keluar dulu lalu membuat semacam Protestan gitulah, aliran atau agama kah namanya itu. Ya, betul. Ya, jadi melahirkanlah gereja baru lah peristiwa. Pertanyaan saya begini ya Pak, maaf ya jangan tersinggung. Mm-mm. Kalau memang Lutheran, Zwingli, siapa-siapa itu, Calvinis kan siapa lagi yang lain-lain. Ya. Kenapa misalnya ya Protestan di Indonesia yang berkembang sekarang, apakah mereka ikut yang mana? Lutheran kah, Calvinis kah, Zwingli kah? Atau mereka buat sendiri lagi pecah-pecah begitu? Buat sendiri lagi. Tidak ikut Lutheran, Zwingli atau Ya, betul. Calvinis lagi. Nah, jadi begini.
Sulit paman. Nggak sebentar gini. Ya karena beda lah dengan ini kan harus kita ngomong otonomi ya paman. Kalau gereja Katolik mungkin masih ya mereka bukan gereja otonomi kan, gereja hierarkis gitu kan. Jadi ngikutin yang di Vatikan gitu loh. Pimpinan, Dan ya. ya sedangkan mereka kan otonomi, otonomi artinya punya kebijakan sendiri-sendiri. Misalkan GBI ya. GBI itu ada juga loh yang gerejanya si Lukas siapa itulah ya orang Jawa Tengah itu kan Bapak Yahweh yang kayak kayak gitu. Apakah menurut GBI itu benar ya suka-suka mereka karena otonomi itu masalahnya, Pak. Silakan lanjut, Paman. Suka-sukanya. Jadi konteksnya itu ya yang kita istilahkan meskipun keliru, saya pakai tanda kutip, yang selalu orang mengucapkan protesan-protesan itu sebetulnya 1001 macam warna. Karena intinya adalah mereka keluar dari Katolik. Jadi sebetulnya mereka itu non Katolik. Hanya itu doang intinya dulu. Ya. Jadi artinya kenapa? Mereka tidak pakai sistem hierarkis teologianya. Jadi mereka per gembala sidang itu berteologia masing-masing. Begitu. Ya Kak Pak Sali juga pernah nonton di YouTube, kan mereka saling debat itu kok tidak satu begitu, masing-masing beda pendapat tentang kita penafsiran ke apa namanya itu saya juga tidak tahu. Mungkin dalam waktu singkat hari ini saya ngobrol sama Paman Lucius, terpaksa saya harus benarkan dulu. Karena kalau masalah perdebatan di internal juga siapapun itu perdebatan. Ya pasti. Ya, di dalam tubuh Katolik pun perdebatan juga, namun tidak pernah menjadi de jure. Ya ini dia. Ya. Orang nggak ngerti ini, gitu loh. Itu perdebatan pendapat orang per orang. Monggo jawabannya, silahkan. Namun tidak pernah dituangkan secara de jure, begitu. Ya, nah jadi melihat gonjang-ganjing dunia Kristen ini mesti dipisahkan de jure dengan de facto. Ya. Karena kalau de jure itu berbicara nanti harus ada rapat dulu. Ada council dulu. Begitu, ya. Kayak tadi itu yang orang ketak-ketik yang di bawah pada so tahu bilang, "Oh, itu lihat tuh Ortodok mengatakan Katolik sesat." Loh, kalau kita tanya sama Nabi Joseph Smith juga Vatikan sesat, Ortodok sesat kok. Gitu loh. Namun kan permasalahannya siapa yang mengatakan itu? Nabi Joseph Smith. Gitu loh. Ellen G. White mengatakan Vatikan sesat. Karena yang penting bukan ucapan sesatnya, bukan ucapan heretiknya, bukan ucapan skismanya. Siapa yang mengucapkan, siapa yang menyatakan, itu yang penting. Gitu loh. Ya. Lucius Tonso ini adalah koruptor. Periksa siapa yang ngucap. Kan begitu, Paman Lucius. Betul nggak? Iya kan? Nangkep nggak, Lucius? Ya. Gitu. Jadi kalau bicara sesat, Yang- bicara skisma, Ya, yang saya ingin juga bisa jadi bukan hilang. ada yang lain misalnya tidak akui mari, apalagi ya, saya bingung juga nonton yang begitu. Iya, jadi harus bedakan begitu, Om ya. Jangan langsung kita tangkap, oh dia sesat. Tahu dari mana sesat? Siapa yang mengatakan sesat? Jangan-jangan dia orang ODGJ. Kan begitu. Ya. Iya, jangan-jangan kayak kucing tadi, Paman. Nah, itu kan. Bro, ada yang masuk, Bro. Iya, Paman pendusta, selamat Natal dan menyambut tahun baru ya. Paman pendosa. Apa sudah namanya di Ortodoks di seperti halo? Iya, suaranya Paman. Salve, selamat Ya, semuanya, selamat Natal, selamat Ya. tahun baru. Halo? Ya, ya, dengar Paman Baik, Lucius. beserta kita semuanya. Amin. Lanjut. Ya, silakan Paman Tonso. Tadi suaranya agak terputus-putus, Paman Tonso. Oke, Begini Kak, saya sambut. Nah, lanjut. terkait di Katolik Romawi punya Kak. Namanya kan Paus. Di Ortodoks apa sudah namanya itu? Katolik Romawi kan ada Paus tuh. Di Ortodoks apa sudah namanya itu? Aduh, hancur suaranya. Iya, ya sinyalnya agak terputus-putus, Paman Lucius. Ya, ada muncul kadang tenggelam. Ya,
timbul tenggelam Paman Lusius. Sinyalnya mungkin Paman Lusius. Oke. Oke ya, mungkin Paman Ao diselingi dulu Paman. Apa yang Ya, mau oke, diselingi? oke. Sambil nunggu, monggo Lucius, monggo pendosa langsung ngomong kalau mau nyelak nggak apa-apa, karena saya hanya mengisi kekosongan. Saya tanggapi ketikan Iosa Bekasinus RX Cosmum. Biarpun tahu betapa busuknya Katolik dan Ortodok bahkan Protestan tetap berkasih kasihan di bumi pertiwi. Bumi pertiwi maksudnya Nusantara ya. Berarti agama Protestan hanya untuk di bumi pertiwi ya, bukan untuk di dunia ya. Itu ya satu. Terus mengatakan Katolik busuk. Di mana nomenklaturnya? Ya, Ortodok busuk. Di mana de jurenya? Yosa Bekasis Sinus silakan jawab kalau nggak naik. Di mana? Melahirkan doktrin mana yang mengatakan Katolik sesat? Coba buktikan. Kalau kita ke rumah orang sakit jiwa kan Siapa yang bisa aja. mengatakan begitu? Hah? Yang Siapa yang mengaitkannya itu ya, mengatakan sesat tadi ya, Pak? itu Betul. di bawah itu loh yang mengaitkannya di chat. Coba lihat di chat Paman. Yosa pakai nama ya dia bikin sulit namanya, dia gaya ejaan Rusia itu. Yosa itu ejaan Rusia itu. Hmm. Itu yang Iya, pinjam dulu 100. iya nggak Dia tahu kilaf lah. itu. Ya tapi kita lihat dulu namanya Yosa itu maksudnya Yesus Paman, Bekasinus gitu loh. Bekasinus kan berarti menghina Yesus dia itu. Iya. Udah nggak perlu dianu lah, nggak perlu ditanggepin lah. Oh, nggak usah ya wes. Ya ini ada lagi Paman Tirta Jati dengan botol apa ini? Botol apa ini? Aku nggak ngerti lah ini botol apa. Wine ya. Tidak, Mas. Tadi kayak yang saya sampaikan, kalau di Katolik puja kan ada paus. Kalau di Ortodoks namanya apa ya? Sebetulnya itu nama ya. Aslinya juga pakai patriark. Patriark. Patriark itu artinya bapak. Hanya begitu aja sebetulnya. Maksudnya misalnya kalau misalnya ada pergantian petinggi begitu, proses pemilihannya bagaimana di Ortodoks itu? Oke. Dia sebetulnya faktanya itu mirip ya dengan konklav ya. Ya, konklaf, ya benar. Ya, mirip. Namun tidak diberikan istilah-istilah itu. Itu jadi istilah punya pihak masing-masing ya. Karena nanti kalau tahu juga istilah Pope, Papas itu istilah dari Mesir sebetulnya, bukan dari Vatikan sebetulnya. Ya. Gitu. Ya, itu Tidak istilahnya. hampir sama dengan konklaf gitu ya. Ya jangan kejebak di dalam pelajaran language nanti. Sama, saya tahu Kali ya, nanti. Pemenao, pontif kali ya namanya. Iya, itu istilah. Gini Romo Alamsyah. Di dalam gereja Katolik Kipex itu, Maximus kan? iya, kita mesti terima dulu di dalam gereja Katolik itu banyak sekali istilah-istilah keagamaan, banyak sekali, gitu ya. Pakai istilah magisterium, pakai istilah lumen gentium, pakai istilah konklav, pakai apapun itu banyak sekali, ya. Katekismus. Ya katekismus ya, terus ya banyak sekali. Jadi dia betul-betul pelajaran agama Kristen itu diakademiskan. Berbeda sama di pihak Ortodoks, tidak terlampau begitu. Gitu loh. Ya. Aku nanya Pak Menau ini karena aku tadi nggak bisa naik, lagi ada kerja. Aku masih mau bahas yang tadi dengan si kucing tadi, cuma aku lagi kerja nggak bisa naik. Aku baru bisa sekarang. Begini loh, aku banyak menemukan memang betul yang Paman Ao tuduhkan itu. Aku ngelihat ada indikasi begitu, dalam artian mereka mulai ini menurutku ya, kalau aku salah silakan dikoreksi. Siapa yang mau debat aku debat aja. Jadi aku ngelihat ya mulai ada kayak pergeseran, mereka seperti Protestan gitu ya, maksudnya cara berpikirnya relativisme lah. Tapi dia pakai data-data. Ini Bapak Gereja ngomong gini, tapi kan Bapak Gereja pun kan ada ngomong salah. Jadi dia menggali
omongan si bapak gereja yang bisa menopang pemikiran dia gitu loh, walaupun Betul. apa teorinya atau omongan bapak gereja tidak dipakai oleh gereja itu sendiri, paham gak sih gue? Betul, betul, betul. Saya tahu. Nah itu yang kulihat, kalau orang yang ini nggak akan ngerti, tapi kalau aku tahu, makanya aku pernah debat sama itu, aku tanya, emang kamu pakai gerejamu? Itu yang bapak gerejamu kamu angkat-angkat itu, kamu bahas begini begitu kan enggak, bilang. Betul. Nah, Jadi itu begini, banyak yang kayak gitu. betul banget, Ya. betul sekali analisanya. Begini, ya Paman Lucius juga dan Romo Alamsyah. Begini, di dalam berbicara dunia Kristen yang ori ya, itu minimal itu harus memegang 3, de jure, de facto, dan juklak. Nggak bisa dipisahkan itu. Nah, orang-orang cuman tahu bacaan data yang digolongkan itu istilahnya de jure. Namun dia nggak ngerti de factonya. Nah, bagaimana caranya mentransfer de jure menjadi de facto? Mesti ada juklak. Nah, mereka nggak menguasai juklak. Petunjuk laksana mereka nggak menguasai. Itu problemnya yang dikatakan Alamsyah. Maka mereka mengkutip-kutip data-data bapak-bapak gereja untuk membenarkan pendapat dirinya. Tanpa juklaknya bapak-bapak gereja juga. Paham nggak Alamsyah? Kalau aku udah paham, cuma si orang-orang ini kebangetan emang kan mereka pakai nama seperti yang Paman Ao bilang, pakai ortodoks siapa contohnya Ki Ahmad, Iya. Agatha, Iya, ya kan? ngaku-ngaku ortodok. Namun pola pikirnya bukan ortodoks. Protestan, pola pikirnya Protestan, dan dia memang benar dia pakai perkataan bapak-bapak gereja. Tapi apakah perkataan bapak gereja itu Begitu. disahkan Seperti itu. menjadi dogma dan doktrin oleh gereja? Kan belum tentu juga. Betul. Itulah namanya juklak. Petunjuk laksananya harus pakai bapak-bapak gereja. Romo Alamsyah kalau pernah dengar awal sedang diskusi dengan orang Yunani asli yang tinggal di Pekanbaru, kaget nanti dengarnya. Kalau nggak salah si Akro itu sepi yang nonton. Tahu nggak dia bilang apa? Awal Yunani sekali katanya, Yunani banget katanya. Ya Akro ya. Paman AO, selamat Natal. CT. Konstantin, iya, selamat Natal. Selamat Natal, Akro, Paman AO. Iya ya, Ini selamat Natal. yang banyak belajar dari Paman AO ini, Alamsyah ini lebih handal dibanding awam lain. Serius. Dia sengaja itu Alamsyah itu suka menghajar apologet Kristen itu, dihajar semua sama dia. Nah, Alamsyah lu udah bisa sewa ruko sebetulnya. Atau enggak lu Buka pakai tempat Melki di belakangnya laut lu, tempat Melki. Bisa CT, gua ngajarin ngajarkan ajaran sesat aja banyak loh muridku di TikTok. Gua ajarkan juga ajaran sesat. Makanya Yang paling baru tau nggak? Ajaranku. Gua muji Paman AO ya, contoh yang mendengarkan Paman AO seperti Alamsyah ini. Itu jadi seseorang yang handal dalam mengolah data kekristenan kalau bahasa Paman AO, dan menalar dengan akal dan logika dan sense dan teologinya nggak berantakan. Ini saya ngomong apa adanya ya, dan itu selaras dengan yang dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu gitu kan. Nah, posisinya jauh lebih handal dalam memberikan jawaban ini itu. Nah, kalau lu ingat tahun lalu Romo Alamsyah pada waktu Paman AO diserang rame-rame orang dari yang memakai data konsili ini itu, diserang rame-rame sama grup MKD. Nah, lu kan yang menegaskan sama mereka tentang waktu itu belum terpisah. Nah, logika mereka nggak masuk kadang. Betul. Nah, gua angkat topi deh Paman AO. Kalau orang mau mencermati Gini, perkataan Paman CT, AO, lu hati-hati kalau lu deket-deket gue, soalnya banyak orang Katolik juga nggak suka sama gue. Kenapa? Karena kalau ada orang Katolik pemahamannya botol, aku naik, gue hajar juga. Aku ini titah dari AO ini, disuruh kayak gitu memang. Jadi kadang ada yang dendam sama aku juga, CT, kalau kamu mau tahu. ya semua orang yang anehnya ini membentuk geng-gengan. Jadi kalau makanya saya sekarang ya Paman AO, saya nggak mau naik atau cuma bincang gitu. Kalau kita nggak sependapat, saya pergi gitu. Kalau kita komen sedikit saja dibenci orang Paman AO, rame-rame diburu. Ya karena latar belakang pengetahuannya berbeda. Si CT pernah dibilang Islam loh, CT, Genta, PTT, aku ketawa-ketawa kakak kan di bawah. Ya jadi gini,
sambil yang lainnya baru menyimak di kita ini. Terpaksa saya harus suarakan. Begini ya, kalau mau menjadi seorang teolog Kristen handal ya atau expert istilahnya, jangan pernah menolak istilah apapun. Contoh, maaf ini ada yang rame, maaf. Gini, jangan pernah menolak, tidak boleh bawa-bawa doktrin, tidak boleh bawa-bawa gereja, tidak boleh tafsir. Jangan, harus malahan. Semuanya harus ada. Kenapa? Karena harus sadar orang Kristen. Kristen itu, lembaga Kristen itu lahir dari tafsir. Ya, kan tafsir Bapak Gereja yang dipakemkan gitu loh. Maka itu ada acara konsili. Jadi orang Kristen itu saya udah repot saya itu. Kalau bilang jangan bawa-bawa gereja, jangan bawa-bawa doktrin. Jadi bawa apa? Kristen itu kerjanya bawa-bawa doktrin loh. Kan jelas KGK itu doktrin. Betul Lucius Tonso? Paman AO, saya nanya dong. Kebetulan tadi pagi saya reunian dengan teman-teman yang suka Alkitab kan. Dari masa kecil mereka udah evangelis, pendeta gede. Ini Paman AO mengenai kehandalan kitab Matius dalam penggambarannya, mengenai kelahiran Kristus. Itu kan menarik. Betul. Pak Lucius, tolong di-mute dulu. Ada suara anak-anak takut rungkat, Pak Lucius. Oh iya sabar. Iya, sorry ya. Ada suara anak-anak bisa rungkat. Ya mic aja ya, Jadi, mic-nya aja. itu mic-nya aja, mic-nya dimatiin. Paman AO, itu kan pada ayat kedua itu ada mereka melihat bintang timur. Bintangnya di timur. Ya. Bintangnya. Lalu di ayat ke-8 bintang itu menuntun sampai ke rumah kan. Nah di Betul. posisi ini saya nggak mau masuk dalam detailnya kan jauh tuh. Nah menurut Paman AO itu bintang ini merujuk pada Paman AO memilih di posisi mana kalau di Paman AO, baik bintang di ayat kedua bintangnya itu pakai N-nya huruf besar ya, bintangnya. Sama di ayat ke-8 bintang yang menuntun sampai ke rumah di mana baby Yesus berada. Oke, baik. Saya harus benahi dulu tentang kisah itu. Karena kisah yang beredar di masyarakat banyak begitu ya. Ya termasuk di gereja-gereja tentunya ya. Karena kan gereja modern mayoritas di dunia ya. Majus itu orang itu siapa? Mereka mempunyai keagamannya sendiri, kereligiannya sendiri. Ya, nah tuntunan iman dia, metode tata kelola berimannya si kaum Majus itu adalah narasi, tanda-tanda alam itu, ya bintang itu. Nah itu dalam tanda kutip itu Tuhannya. Nah artinya kenapa ada agama yang bukan Kristianos, namun Tuhannya menuntun ke anak Bethlehem. Coba itu renungkan dulu dari situ. Nah, itu kan Ya, kalau di kami dari ilmu nyebutnya- penghitungan Majusi ada nggak dokumennya? Pernah nggak Paman AO? Enggak, itu? kalau di kami nyebutnya tuh Ada. ahli nujum. Nujum tuh najma. Jadi nujum itu Bukan bintang. alam ya. siang. Jadi Majusi ahli itu perbintangan. ahli Memang astronomi. mereka begitu. Bukan, Iya, ahli nujum namanya ahli nujum ya itu nujum tuh najma artinya bintang, paham nggak? Yang Tapi bukan. yang orang-orang Gini, sebut gini, ahli gini, nujum Romo. itu No. aslinya begitu. Bukan. Enggak. Alamsyah, maksudnya nujum itu kan etimologi di masyarakat yang dengar itu nggak begitu pas kan? Kalau yang lebih pas Iya. itu astronomi gitu kan? Ya, Karena astronomi ya. Majusi Kalau astronomi doang kan cuma keilmuan. Kalau mereka ada mistiknya. Oke, baik. Nah, Ada di mistiknya sini. juga. Di sini saya repot. Bagus sekali. si ucapan. astronomi deh. Oke. Tunggu. Ini dia Konstantin. Mumpung para pemirsa, aduh sayang ya, udah turun. Akro kemana Akro? Ini kurang Roh Kudusnya turun hanya 11 Udah juta biarin, orang. nggak apa-apa. Enakan Iya sepi sih. kok. Iya, begini. Saya udah tahu tadi, Konstantin agak sedikit nada tinggi dengan Alamsyah. Sebetulnya dua-duanya si Om ini keliru. Begini, tinggalkan dulu pendapat atau perasaan atau apa namanya di dirinya tentang ahli nujum, filsafat, itu keyakinan, itu primbon apa itu sama Iya. semua. Itu Iya. dulu, terima dulu.
Ya, tidak ada pemilahan yang ini religi, yang ini agama, yang ini keyakinan, yang ini kepercayaan, nggak ada. Itu sama semua. Itu Sekarang dulu. aja narasinya jadi jelek. Padahal dulu itu Betul. kalau kita mau nanem ya nunggu ali nujum kapan nih kita nanem. Oh nanti berapa Betul. hari lagi. Oke. Gitu. Gue bukan takut elu Alam Syah, gue takut yang nonton ini. Ya, Ini yang betul. karbit. Ya. Nanti Nah, lu di framing dipotong. Wah, ya. wah si CT sama Alam Syah bilang ahli Hmm, nujum. Waduh, puyeng kita. ya. Nah, ini tadi saya langsung bersuara toh. Pada saat Alamsyah mengucapkan apa tadi? Alamsyah? Mistis. Apa? Ya ali nujum tuh ada mistisnya. Kalau kamu Oke. nyebut cuma astronomi, astrologi itu kayaknya Oke. sains Baik. tok gitu loh. Nah, ingat ya. Tadi saya langsung nyelak. Saya senang. Alamsyah mengucap mistika. Kenapa? Kristen itu mistika. Ini problemnya di zaman modern, zaman sekarang tidak terasa lagi unsur Nggak boleh mistisnya. katanya Paman Awal, nggak boleh ada mistisnya. Katanya itu tahayul. Kata siapa? Di dalam gereja Kata Katolik apologet jelas. TikTok. Apologet Nah, TikTok bilang. iya. Di dalam gereja Katolik jelas sekali pada saat konsekrasi roti dan anggur itu ada unsur mistikanya, maka itu dikatakan itu selebrasi sakramen. Gitu loh. Maka di dalam gereja Katolik malah dilarang mengucapkan atau berpendapat atau berpikir itu adalah hanya sekedar simbol, nggak boleh. Gitu loh. Itu mistika. Di dalam gereja Ortodok masih menggunakan istilah Yunani. Mysterion di Inggris kan. Mysterion. Gitu loh. Termasuk di Coba dalam pikir. kredo panjang ya Paman AO ya, ada Betul. pengakuan ya. Mistika. Ya, disebut itu mistika. Betul, Konstantin? Betul? Ya toh? Mistikamu. Aku mau curhat aja dulu ya, dikit ya Paman Ao. Ini ada gereja apostolik ya, gerejanya si CT lah. Ada orang gerejanya CT bilang ya kayak patung itu ya hanya patung biasa aja. Nggak boleh. Nah, pada setauku nggak boleh. Aku dapat pengajian dari Kensan, setauku kalau memang itu benda religi ya memang harus kita kenapa mesti malu kalau kamu percaya? Ya memang aku hormati kok. Kayak misalnya Quran kok kamu cium, ya memang aku hormati. Iya. Kenapa? Itu kan cuma buku aja, dirobek-robek ya buku dong. Itu kata kamu. Aku bilang. Aku Ini menghormati betul. kayak saya Tapi ada menghindari. orang-orang yang kayak gitu, yang menganggap benda-benda kayak Gua gitu. ngerti. Itu kan benda doang ya, silakan kau anggap Bukan. itu gitu loh. Nggak bisa, itu detailnya banyak, nanti kena framing. Intinya kan kalau itu benda biasa aja, kenapa harus ada sumur suci? Bener nggak Paman AO? Itu kan nggak Ah, boleh sembarangan dibuangnya kalau rusak. Itu harus masukkan Oke. ke sumur suci itu. Oke. Sebetulnya Di jawaban yang tepatnya begini, Paman Konstantin, rahasianya. Kalau ada orang termasuk temannya sendiri ya, Katolik yang mengatakan meremehkan atau meringankan tentang statu ya, tentang patung dan lain-lain. Jawabannya begini, Konstantin. Jangan main-main sama patung Bunda Maria. Kenapa? Ada liturginya. Gitu loh. Hilang dia. Dia hobi kepental, lanjut aja. Gitu loh Alamsyah, ya. Nih Alamsyah pakai lagi pelor-pelor ini buat nembak apologet karbitan. Banyak yang malu mengakui hal mistis. Akhirnya aku ngomong gini, kalau di aku menghormati kok. Kayak kitab suciku itu kan buku biasa, Quran bisa dibeli di Gramedia. Iya, dibeli di Gramedia betul, tapi kau hormati, aku jaga. Kalau kau nggak menjaga benda-benda itu, kau anggap benda biasa, ya itu urusanmu. Aku bilang, malu sendiri loh. Kok gitu. Iya, jadi gitu. Nah, kalau di dalam Alamsyah itu adalah kitabnya. Kalau di kita itu malah benda-benda yang lainnya bukan yang Alkitabnya. Alkitab itu kita marah dirusak karena kita beli pakai uang. Namun apakah itu ada mistisnya? Jawabannya malah nggak ada. Kalau di dalam ranah Kristen. Kenapa? Tidak ada liturginya untuk Alkitab. Tidak ada. Ayo, bingung kan Alamsyah? Jangankan Alamsyah, ini orang-orang Kristen semua bingung nanti. Pendosa, Lucius Tonso itu bingung nanti. Karena nggak ada. Gitu loh. Tidak pernah gereja apostolik, gereja katolik, gereja ortodoks meliturgikan benda buku Alkitab, nggak pernah. Namun patung ada. Ikon ya, ikon 2 dimensi dan 3 dimensi. Jangan bedakan 2 dimensi gambar seolah-olah itu ortodoks ya. Terus kalau patung adalah katolik, bukan. Namun ada mayoritas dan minoritasnya, betul. Ya, kalau yang 3 dimensi itu
di dalam pihak gereja Katolik ya. Kalau yang ikon 2 dimensi itu lebih kuat didominasi oleh yang ortodoks. Hanya begitu aja. Ya, intinya ikon. Memang nggak pernah aslinya nggak pernah mengucapkan statu, nggak pernah mengucapkan patung, tidak pernah. Ikon, ya, ICON itu bahasa Yunani itu. Bahkan ada mata kuliahnya. Nih ya, Ada mata kuliah aku yakin nih, ikonoklasm. Ya, Paman Awo, coba tanya nih ke Lucius atau Pendosa, pasti mereka juga pernah dengar. Mungkin ada yang menjelaskan ya. Kenapa, iya, misalnya ada pertanyaan nih, kenapa harus berdoa di Gua Maria ada patung gitu? Mereka apa? Sama aja kok, berdoa di rumah juga sama aja berdoa ke sana. betul ngaco itu. Jawabannya gitu, jawabannya sama aja. Kalau sama aja ngapain ke sana gitu loh. Iya, Aku tanya kan, doa yang lebih kemungkinan terkabul yang di mana? Ya di rumah juga sama aja kok. Ya ngapain orang jauh-jauh ke situ coba? Sama aja. betul. Ngapain jauh-jauh pergi ke Vatikan? Ngapain jauh-jauh pergi ke Jerusalem? Nah, kalau misalnya di aku ya, kalau di aku ngapain jauh-jauh kalian ke Mekah, ke Arab, katanya berdoa di sana itu lebih terkabul. Iya, aku bilang, emang kepercayaanku begitu. Iya. Mau kalian Tapi ketawain, saya mau pikir kalian ngapain buang-buang duit. Ya lanjut Paman. saya pikir Bang Romo begini, itu kan tergantung dari suasana hati. Kadang-kadang hal seperti itu kita mendekatkan diri kepada yang maha tinggi itu perlu suasana yang lebih istilahnya gimana ya, misalnya ke Gua Maria. Saya kira suasananya kan berbeda kalau kita di rumah. Nah kan Begitu. Paman Kalau Ao, menurut saya begitu. suasana kan. Oke, Ya, saya sambung ya. Saya sambung, ini Alamsyah sebetulnya ada di dalam agamanya dia, namun agak sedikit tertutup atau malu-malu. Begini pendosa, di dalam gereja Katolik itu dibangun dulu itu namanya environment. Ya, environment spiritual. Maka dari itu apa? Yang pertama kali liturgi di dalam gereja Katolik apa? Mendupai ruangan. Ya, untuk membangun suasana dengan audio visual, dengan indera perasa semuanya. Jadi kita harus, nah ini bahasanya jadi repot kalau dalam bahasa Indonesia, untuk merasuk ya environment, nanti terbangun sistem circumstances namanya, lingkungan kerohanian begitu. Jadi repot nanti kalau kita bicara sama orang Kristen yang mengabaikan tentang gedung fisik gereja. Nggak penting gereja itu, nggak penting agama itu, repot. Karena dia nggak sadar bahwa mendirikan gereja itu sejumlah orang dituntun oleh Roh Kudus untuk mendirikan gereja. Sejumlah orang dituntun untuk mendirikan lembaga agama. Roh Kudus itu. Ya, jadi repot. Kita secara internal yang ngaku-ngaku benderanya Kristen, ada yang kuat mayoritas Kristen itu mengatakan nggak penting. Jangan bawa-bawa doktrin, jangan bawa-bawa agama, jadi bawa apa? Ngomongin Yesus Kristus harus bawa itu, itulah kendaraannya untuk menerangkan Yesus Kristus. Ya, jadi jangan main-main dengan benda-benda suci itu, gitu loh, ya. Karena sudah artinya kembali ke diberkati, suasana spiritualitasnya kan Paman Ao. terbangun, betul, terbangun, Iya. ya, dengan Beda kan kalau kita environment. di rumah di suatu tempat yang memang kita sudah anggap sesuatu sakral apa, saya kira beda. Gini Sama dengan maksudnya Paman Ao Paman kalau ke Pendosa. tempatnya. Siap. Jadi bukan hanya suasananya, memang tempat itu memang sudah di setting atau memang dikhususkan gitu ya Paman Ao. Memang itu ada, memang ada fungsinya gitu loh. Memang ada fungsi untuk Iya, untuk betul. itu. Betul. Bukan hanya kita Saya suasana tanya kita sama jadi ini Alamsyah. aja enggak. Saya Ada tanya sama Alamsyah. kesakralannya. Ya lanjut. Ya, saya tanya sama Romo Alamsyah. Di agamanya sebetulnya ada pertanyaannya. Kok tidak biasa Ada. di Indonesia memakai dupa? Di sana pakai loh. Ayo, Nggak tahu bingung aku ya kalau jawabnya. masalah dupa. Oh ada buhur. Ada di Indonesia ada Paman Ao. Aku tahu. Nggak ada orang ibadah nanti dibilangnya musyrik. Udah Alamsyah, saya Bukan ngerti itu. bukan pas sholat, pas jikir-jikir ada. Aku tahu karena ada tarekat. Aku kan keluarga aku kan dekat sama salah satu tarekat itu kan. Dia ada yang jikirnya itu Nah 2 jam iya, lah. jadi Itu ya dia pakai maksudku, itu aroma-aroma gitu. iya.
Jadi begitu ya, Alamsyah, sebetulnya gini, saya sudah pernah katakan kan, di dalam ranah Kristen yang asli, jangan pernah menolak apapun, namun menempatkan pada tempatnya. Contoh, mengejek-ngejek pihak orang, padahal dirinya juga begitu. Apa yang paling sering? Ya, yang Katolik mengejek, oh pakai perpuluhan, ketawa-ketawain. Padahal gereja Katolik dulu pakai perpuluhan. Sama seperti Alamsyah, ngapain lu cium-cium batu? Padahal statu wajib dihormati di dalam gereja Katolik. Bahkan dicium, kalau nggak cium ditoyor sama pastor. Hui, dikeplak. Gitu, hormati, tunduk 3 kali, bikin tanda salib di hadapan Bunda Maria. Gitu loh. Jadi memang sudah rusak ini apologet karbitan ini semuanya, Alamsyah. Ya, benar tadi yang tadi Alamsyah katakan. Ya kan, menghormati kitab kitab sucinya Alamsyah, dicium apa segala. Begitu toh. Kan orang-orang yang sering ngejek-ngejek Alamsyah kan nggak sadar sebetulnya agamanya dia sendiri begitu. Gitu kan? Iya, aku Betul? pernah ditanya sama Oten kan, kalian ngapain kalau megang Quran itu harus wudhu dulu? Orang itu bikinan Gramedia, penjilidan. Gua bilang, itu yang tukang jilidnya nggak wudhu kata dia. Ya kebetulan, ya memang harus gitu. SOP-nya. Apa yang kau tanya Iya. aku? Iya. Nah, aturan dalam nanti syariat agamanya Romo Alamsyah kan begitu, ya, nggak ada masalah itu. betul. Nanti masalahnya selanjutnya mau memperdebatkan dengan masalah substansinya, kontennya. Gitu loh. Kenapa pendosa harus menghadap patung Bunda Maria, memberikan tanda salib 3 kali, bungkuk begitu. Itu kan ada kontennya, ada keterangannya nanti. Gitu. Kenapa berperilaku sikap postur tubuh harus begitu, ya toh? Sama seperti Alamsyah, sembayang, sholat, ada istilahnya ruku lah, sujud lah, sebetulnya di dalam gereja apostolik, Katolik dan Ortodok, bahkan Ortodok itu banyak, karena di Katolik itu akhirnya ya hanya untuk tabisan para romo yang sampai tersungkur ke lantai, tahu ya pendosa ya. Ya, Tahu. biarawan biarawan begitu. Kalau di Ortodok masih dipakai untuk umat juga seperti itu, jelosor itu nunduk segala itu. Jadi gini loh, menyembah Tuhannya dengan segala cara. Kan saya udah bilang, secara audiovisual, secara indera perasa, dan secara postur tubuh. Namun memang repot di dalam dunia Kristen. Lahirlah Kristen modern. Menghapuslah itu. Menghilangkan itu. Itu problemnya, Alamsyah, di dalam dunia Kristen. Gitu loh. Yang apologet karbitan itu, Pak Man. Betul. Segala sesuatu dipermasalahkan kan. Betul. Harusnya mereka yang paling benar, yang lain salah. Itulah kekeliruan mereka. Gitu, tidak Jadi saya menerima, bilang, saling memahami toleransi iya, antar satu dengan yang lain. karena mereka nggak tahu menempatkannya, Paman. Padahal orang-orang yang bersuara begitu ya, orang-orang gereja karismatik Pentakosta kan nenek moyangnya kan begitu. Tunduk-tunduk, nyembah-nyembah ya, postur tubuhnya. Namun hanya ada satu di dalam dunia Kristen itu. Tidak pernah mematungkan Sang Pencipta. Yehova itu, Bapa itu, YHWH itu, atau apapun namanya, tidak ada patungnya. Tidak pernah kita menambatkan nasib kita kepada benda itu, bukan. Itu kendaraan. Gitu loh. Kendaraan resmi. Gitu loh. Itu kendaraan, Paman. Gereja gereja fisik itu adalah kendaraan. Kita dihantarkan masuk suasana surgawi di dalam gedung gereja itu. Gitu loh. Katakanlah semacam sarana pamannya, Ah, alat untuk ke sana. Iya. betul. Jadi betul-betul di dalam gereja itu dengan kegiatan-kegiatan gereja di dalam itu sebetulnya miniatur dunia yang sudah dirobahkan. Dasarnya mana? Eklesia. Saya udah pernah terangkan arti kata eklesia. Semua orang salah kan? Sopiatul itu yang paling salah itu. Mengutip dari Google. Eklesia. Kan saya sudah bilang. Tunggu, ini saya buka kamera bisa nggak ya? Aduh, yang ini nggak bisa profile. Saya kena ban kemarin. Aduh, sayang ya. Aduh, sayang sekali.
Itu arti kata eklesia adalah, hai manusia, hai kalian, keluar dari sana, ikut aku. Aduh, ini tangan saya lagi bergerak. Susah saya nggak buka kamera ya. Jadi mesti ngerti itu maknanya. Artinya kenapa? Keluar dari dunia yang fana itu. Ikut aku. Maksudnya ikut aku ke dalam. Nah, representasi Yesus Kristus itu adalah gereja. Jadi kamu yang hidup di dunia yang fana, yang penuh lumpur dosa, masuk ke gereja. Inilah suasana surgawi di dalam gereja. Itu begitu paman pendosa konteksnya. Gitu loh. Saya tanggapi dulu siapa yang ketik-ketik ini. Ini juga hostnya hilang lagi. Takro, sebel saya sama dia nih. Biarin. Saya Lanjut. yang harus. Iya. Nggak mau naik nih si Orate. Kalau di sini nggak mau naik dia. Kalau di Koma sendiri, teman-teman baru naik. Ngobrol aja lah. Ya betul. Orate ya, Zoroaster ya. Sebetulnya semua dasarnya itu dari etnis Persian ya, Parsi ya. Begitu ya. Gitu. Jadi memang kan abad kesekian ya, agamanya Roma Lamsa ya, Orate. Jadi harus terima dulu kenyataan itu. Namun hari ini Sebenarnya aku tuh coba mau meluruskan aja. Jadi kata ahli kan banyak yang nggak ngerti nih, ahli nujum tuh artinya dukun. Sebenarnya enggak. Ahli nujum tuh katakan ahli itu ahli mengetahui kan, nujum itu artinya bintang. Itu iya tahu Nazma. saya. Makan ada tuh Nazma Shihab kan. Nazwa, Narasi, Nazma. ya narasi. Nazm itu Ya bintang. narasi. Jadi ahli nujum tuh ahli perbintangan sebenarnya loh namanya. Cuma konotasinya karena sering ditanyakan, misalnya kita bagusnya nih nikah hari apa, kapan gitu kan. Dia lihat dulu perbintangan. Kita nanam Juga untuk gitu. tanaman padi kapan, lihat lagi perbintangan. Nanam kopi kapan, jadi gitu ujung-ujungnya. Iya, kalau di dalam Kristen itu bertanya kepada gereja, gitu. Ya, ya memang fungsinya gereja untuk itu. Manusia yang awam, manusia yang fana ini berkonsultasi ke dalam gereja. Gereja itu siapa? Representasi Yesus Kristus. Itu konteks eklesia mesti paham dulu. Orang-orang salah memaknai arti kata eklesia. Itu repot. Tapi gua ngerti lah tadi Paman Awa marah-marah itu ke si kucing tuh. Cuma sebenarnya aku mau jelaskan ke dia. Maksudnya marah-marah tuh, Paman Awa pun keburu marah-marah nggak jelaskan secara detail ke dia. Aku ngerti yang dimarah. Jadi si murid-murid dia kan itu memang dapat pengajaran dari dia. Aku tahu lah dapat pengajaran dari dia. Tapi yang didapatkan dari pengajaran sama dia seolah-olah boleh kayak misalnya perkataan atau narasi orang yang disebut sebagai bapak gereja itu boleh dicupil-cupil, dia kayak bikin kelipingan untuk mensupport teori dia gitu. Padahal Betul. tidak semua perkataan bapak gereja itu disahkan oleh gereja sebagai dasar dogma atau dasar doktrin gitu loh. Itu yang ngerinya. Apalagi sekarang ini protestantisme baru gitu loh. Itulah mereka kan cuma cherry picking, hal-hal yang mendukung doktrin mereka itu yang diambil, yang lain itu ditolak. Itu loh. Lihat ada tulisan di bawah nih. Lihat, lu harus gue pantau biar gak menyesatkan Katolik. Menyesat aku nih. Iya, jadi gitu ya, alam saya. Saya semakin garis bawahi terus saya katakan ya, sebagai saya himbau lah ya, saya suarakanlah kepada pihak Kristen, jangan pernah menolak istilah apapun, namun tempatkan pada tempatnya, gitu loh. Istilah apapun, gitu loh. Jadi di dalam aslinya Kristen itu ya semuanya ada, namun ada tempatnya. Contoh yang tadi saya udah sampaikan ini, saya paksa ulang-ulang lagi, ya kan? Jangan pernah ngobrol tentang dunia Kristen menolak jangan tafsir, jangan bawa-bawa doktrin. Itu buat saya udah repot. Nggak akan pernah menjadi Kristen yang benar, gitu loh. Karena memang di dalam gereja itu ada semua, namun ada tempatnya. Kan tidak dari A sampai Z ditafsir, bukan. Gitu loh. Kok ditolak? Kayak apa, alergi mendengarkan tafsir. Dosa kayaknya mentafsir. Gitu loh. Itu salah. Gitu loh. Nih, hambanya Julfikar ini.
koncone Alamsyah ini. Iya, Ini tapi mana sih? dalam gereja Katolik Paman Ao itu kan tafsir boleh-boleh saja, cuma jangan jadikan ini kan semuanya tergantung kepada magisterium kan. Ya Iya, kan pada magisterium itu kan mentafsir itu untuk mengejawantakan, kalau orang Jawa bilang mengejawantakan itu untuk mewujudkan tafsirnya. Di dalam apa praktek ibadahnya itu kan hasil tafsir. iya itu dari magisterium, tapi kalau dari umat awam kan tidak boleh asal tafsir. Tidak seperti Betul, teman-teman yang lain itu ya tafsir bebas. Dan tafsir betul. bebasnya Nah, itu harus dianggap satu kebenaran. betul. Kalau Akhirnya hari sering dapetin di antara satu dengan yang lain, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar gitu. betul. Saling Nah, membenarkan diri sendiri. iya. Jadi nanti apologet karbitan ini ya, kalau dalam hal ini lagi ngomongin Katolik, kalau apologet karbitan hari ini mentafsir secara pribadi, sebetulnya dia kan setara sama Bapak Gereja 2000 tahun yang lalu kerjaannya, gitu loh. Nangkep nggak maksudnya Om? Kalau hari ini dia sedang mentafsir, sebetulnya kan sama aja seperti Bapak Gereja kita. 2000 tahun yang lalu memang kerjanya tafsir, lalu tafsirnya itu diputuskan di dalam konsili yang mana Iya, betul, yang betul. dipakai, gitu loh. Bapak. Nah, maka itu masuk di dalam koridor gereja Katoliknya Paman Pendosa. Artinya kenapa? Sistemnya apa? Hierarkis monarki, nurut atasan. Nah, atasan ngomong apa yang ngikut yang bawah. Kan begitu, Paman. Gitu loh. Dalam Beda hal sama etika dan moral kan ajaran, ya, ya ajaran kan? iman, moral dan ini ya. Iya, jadi begini ya, apologet Katolik kalau diperhatikan secara serius selalu bertolak belakang dengan narasi Vatikan. Itu repot. Kan lucu, tapi dia klaim dirinya saya Katolik. Namun langkah-langkah Bapak Sri Paus aja dia nggak ikutin, ngapain aja berbuat apa. Jadi bertolak belakang apa yang disuarakannya. Sama itu. Yang ortodok lebih parah lagi. Tim pengajaran ortodok itu parah itu. Kan tadi kita baru bahas dengan Alamsyah. Orang-orang Iya parah loh. narasumber. Si Iya, Kiamat, si Agatha tuh dia betul. bisa akrobat ini loh. Akrobat dogmanya dia. Dogmanya loh diakrobatin, namanya kalau doktrin aku masih inilah. Dogmanya bisa diakrobatin. Nggak bisa. Tahu aku. Betul. Jadi kan mereka kan orang baru sebagai anggota gereja ortodoks. Dia dia belum terbiasa dengan hidup hierarkis. Kan saya sudah bilang dari 3 tahun yang lalu, diri saya adalah kehidupan hierarkis. Saya nurut atasan, gitu loh. Ya, atasan berbuat apa, melangkah apa, mengeluarkan pendapat apa, statement apa, yang ngikut aja, gitu. Namun apa yang terjadi hari ini, ya kan? Yang apologet Katolik berbeda dengan Vatikannya, yang apologet Ortodok lebih parah lagi. Tidak ada ajaran di Ortodok begitu, terus dia suarakan. Contoh yang saya tangkap. Nih, Nah, nanti Paman Ao tanya ke si Genta. Jadi kan aku di tempat Melki kan. Nah, si Melki kan ribut-ribut lah dia masalah KGK 841. Dia bilang ini gimana nih? Masa Tuhan orang Katolik sama kan gitulah ya. Nah, naiklah orang-orang ini naik ditanya kan, aku diserang lah masih ini si siapa? Namanya namanya Melmut. Dibilang, Romo ini Tuhanmu nggak bacain aja, ini baca gini. Ya kalau di deskripsi itu, gue bilang kan apa dia iman Abraham, menyembahnya caranya bersujud, gue bilang kan dia tunggal, gue bilang dia yang menciptakan, dia juga yang menghakimi dari akhirnya itu Tuhanku, gue bilang itu Tuhanmu bukan Melmut, bukan kata Melmut gitu. Geta marah-marah ke dia. Geta dibilang, tapi Melmut bilang kamu Islam bukan ke saya ketawa. iya. Ya jadi repot Alamsyah, apa ngobrol sama orang Kristen itu sebetulnya repot loh. Terus terang aja. Kalau seandainya di dalam ranah agamanya Alamsyah seperti itu, buat saya maklum. Kenapa? Ya kan tidak sistem hierarkis, gitu loh. Ya Ya, aslinya enggak, sebenarnya emang ajaib kok. Aku juga heran sama agamaku. Padahal enggak hierarkis ya.
Tapi gimana ya, variasinya nggak banyak ya. Padahal nggak hierarkis loh. Padahal kalau mau bikin, bikin aja sih. Nggak ada yang ini juga. Iya, jadi sebetulnya agamanya alam saya itu nggak beda jauh seperti Kristen gereja-gereja Pentakosta sebetulnya. Tergantung gembala sidangnya. Istilahnya kalau di Roma alam saya tergantung apa bilangnya? Kiainya ya. Ustadz ya, kiainya lah. Nah, betul. Itu begitu sebetulnya.